Sekarang teamwork ini. Pasangan calon kami akan berikan kesempatan, silakan boleh saling membantu, saling menanggapi. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu, Pak. Boleh kedua-duanya nanti saling membantu juga. Bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih buat paslon nomor 2. Saudara calon gubernur dan wakil gubernur itu memberi makan kepada masyarakat sampai di kampung-kampung itu bagaimana caranya itu? Menggunakan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus itu sudah terbagi-bagi di dalam kamarnya, sudah tersendiri. Yang ada regulasi sekarang, karena saya sekarang masih aktif bupati dan saya tahu itu. Jangan kita ampur janji kepada rakyat lah, kepada orang tua kita. Yang realita aja kita. Jadi pertanyaan saya, dengan cara bagaimana saudara wakil gubernur, calon wakil gubernur paslon 2 dan paslon 1 menyampaikan itu sampai ke kampung-kampung itu? Terima kasih. Baik. Masih ada waktu, pertanyaan sudah cukup? Baik. Oke, sudah. Kalau begitu kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya. Inilah memang yang bisanya Bevan Nathan, yang lain memang tidak bisa dan tidak mengerti. Jadi masyarakat juga banyak tidak mengerti, pejabat tidak mengerti karena itu kemauan politik seorang pemimpin. Kemauan politik. Aturan dari Jakarta turun, aturan itu bisa dirubah untuk kepentingan rakyat, kecuali kalau korupsi. Ketika aturan dirubah, tidak ada masalah di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang pemerintah pusat arahkan dana kepada kita, yang kita gunakan dikelola oleh DPR dan eksekutif. Itu kalau kita duduk dan taruh dan kita hitung, kita bisa hitung. Yang kedua, semua kepala keluarga di seluruh negeri ini kita bisa hitung. Kalau saya sudah bisa hitung, tinggal hitung kalkulator. Hampir 15 kakak di setiap desa di Yaukimo, misalnya 500 desa ya Pak. Contoh, 500 desa kali dia sudah terima 2.500.000 per aparat desa, berarti dia sudah kategori bukan orang yang harus dapat. Jadi sebenarnya sedikit saja orang di Papua Pegunungan ini yang kita bisa subsidikan dan kasih. Bukan kita pikul-pikul barang beras ini apa ruang kasih, kasih makan dia, tidak. Kita kasih pendampingan dan kasih bahasa lain kalau tidak sampai uang sembako, tapi jumlah uangnya tetap sama. Uangnya mulai dari maksimal. Kalau saya hitung-hitung juga kok APBD yang ada. 400 miliar saya sudah jadi gubernur, sudah bisa taruh untuk masyarakat. Saya berani. Waktu habis. Baik, sekali lagi kami ingatkan karena ini pasangan calon, jadi baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur boleh sama-sama berbicara selama waktunya masih ada. Silakan kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, Pak. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih waktu buat kami berdua. Saya kira pola yang seperti ini dari dana Blok Grand otonomi khusus, saya waktu Bupati Tolikara saya sudah lakukan. Hamba Tuhan saya beri insentif. Ke pejuang pepera saya kasih insentif. Kepala suku saya kasih insentif. Mama-mama kader dukung desa yang dididik misionaris saya kasih insentif. Keputusan Bupati kepala daerah saya sudah lakukan. Waktu itu saudara calon wakil gubernur jadi ketua Bapeda, you tahu itu. Itu konsep saya semua. Dan di Mamberamo Raya, mohon tenang. Mamberamo Raya saya sudah lakukan hal ini. Bahkan di Mamberamo Raya, ANSI pun saya kasih insentif. Polisi kampung 5 orang pun saya kasih insentif. Tanya sekarang masyarakat di sana. Itu dari mana? Dana otonomi khusus. Itulah kebijakan. Kita tidak keluar dari koridor kebijakan yang diatur oleh pusat, supaya tidak menyalahgunakan APBD, anggaran otonomi khusus. Saya kira itu. Terima kasih. Waktu habis. Baik, mohon tenang sekali lagi. Kita masih akan terus melanjutkan agenda debat kali ini.
Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pasangan calon Bapak. Bisa jadi keduanya dua-duanya. Pak, silakan bisa calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Baik, kita ada di ekonomi, jadi ekonomi ini sangat penting sekali karena kita lihat rata-rata di Papua Pegunungan ini, di provinsi ini pendapatan per kapita per keluarga ini rendah sekali, turut mempengaruhi semua kehidupan. Karena itu seandainya Bapak berdua terpilih menjadi gubernur, kira-kira program strategis yang menyentuh di hati di bidang ekonomi, kira-kira apa yang Bapak orang bisa buat? Gubernur mungkin mau menambahi, waktunya masih ada Pak pertanyaannya. Sudah? Baik, sudah cukup. Sudah cukup waktunya dan kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Untuk menjawab ini, keluarga selain keluarga masing-masing kita meningkatkan UKM. Karena di situ setiap keluarga masing-masing 8 kabupaten itu nanti akan dihitung, kemudian nanti akan memperdayakan mereka dengan ekonomi usaha kecil dan usaha menengah ini agar mereka akan berkembang dan bertumbuh. Itu setelah 5 tahun kami selesai pun juga nanti akan bertumbuh, karena bukan persoalan makan minum saja soal keluarga ini, tapi dia akan berkembang bertumbuh yang dalam 5 tahun masa kepemimpinan kami itu dia akan bertumbuh terus sampai dengan nanti akan ke depan juga. Bukan satu persoalan yang bisa selesai dari keluarga ini, tapi persoalan pendidikan selain makan minum, soal memberikan anak, soal kesehatan, tiba-tiba sakit, itu uang mereka ada di dalam usaha itu. Kalau kita akan memberi terus uang yang hari ini kita kasih terus, itu nanti akan habis susah, apalagi dengan 5 tahun berakhir kami, kemudian 5 tahun lanjut orang lain. Ini akan jadi musibah untuk mereka juga. Jadi lebih baik bagaimana supaya mereka ini, kami akan menanam mereka supaya usaha ini berkelanjutan terus sampai dengan termasuk nilai pergeseran pertumbuhan ekonomi yang terkesan bahwa Papua Pegunungan yang tertinggal ini nanti akan tidak tertinggal lagi. Tapi semakin kecil, lama-lama akan jadi ini. Terima kasih. Dan silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, pikiran ini bagus dan kami kalau terpilih menjadi gubernur, kami juga melakukan apa yang disampaikan itu, karena itu juga sudah ada dalam visi misi kita. Dan penting sekali, yang tidak kalah penting, kami memang harus begitu, karena itu pikiran baik. Kami atau mereka maju untuk membangun. Jadi kalau menerima berarti itu hebat. Ya, yang kedua, dalam ekonomi itu hanya 2 saja. Pemerintah hadir untuk membuka akses, konektivitas, dan daerah yang punya potensi itu juga bawa masuk ke tempat pemasaran supaya mereka punya usaha laku. Dan yang kedua adalah kita membuka kesempatan kerja juga untuk generasi. Dalam hal ini generasi punya talenta sekarang luar biasa. Ya, ada di mana mereka punya usaha, ibu bapak juga ada usaha banyak, dan ini memang kita kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka peningkatan pendapatan supaya ada kepastian hidup dan kerja. Sudah habis waktunya dan sekarang kami persilakan untuk para pendukung dari masing-masing pasangan calon untuk memberikan semangat dan juga dukungannya pada kesempatan hari ini.
Semakin semarak ya suasananya. Semakin semarak, tidak terasa panas ya. Tapi nggak apa-apa, namanya beradu gagasan. Paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran tadi dari visi dan misi kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Namun kami masih akan kembali sesaat lagi ya. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.